Kita akan kembali melanjutkan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 54. Yohanes pasal 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari ini kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta padanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sesudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tumpahannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah berbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, Murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya.
dan ia mengumpulkan buah untuk yang hidup kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di Yohanes 4 ayat 1 sampai 54 ini ada 3 perikop yang oleh LAI diberi 3 judul. Yang pertama, percakapan dengan perempuan Samaria. Yang kedua, kembali ke Galilea. Dan yang ketiga, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dari satu pasal ini kita bisa melihat 3/4 itu tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, gitu ya. Samaria atau Somron dari bahasa Ibrani adalah sebuah istilah geografi yang digunakan untuk wilayah pegunungan antara Galilea di utara dan Yudea di selatan. Nama ini digunakan untuk wilayah alam, historis, dan politik. Daerah ini terletak di tengah tanah Israel. Kebanyakan wilayah ini berada di tepi barat, sebelah utara dari Sungai Yordan. Penduduk Samaria dikenal sebagai warga negara kelas 2 karena adanya kawin campur. Dikatakan di sini, di ayat 4, Yesus harus melintasi. Ada suatu keadaan yang terpaksa, atau mau tidak mau, dia harus lewat Samaria, gitu ya. Dari kata harus ini, kita melihat ini kondisi yang pasti tidak akan dihindari apabila ada pilihan jalan yang lain. Tetapi Yesus harus menempuh jalan itu. Yohanes menuliskan sejarah dan peristiwa tersebut dengan detail, bahwa kota di Samaria itu bernama Sikar yang diberikan Yakob kepada Yusuf anaknya. Keduanya merupakan tokoh penting dalam sejarah bangsa Israel. Keberadaan sumur juga merupakan sarana kehidupan yang penting karena merupakan sumber air, baik bagi penduduk maupun buat ternak. Dikatakan di situ Yesus duduk karena keletihan, ya, karena sebagai manusia yang sejati, dan setelah pelayanan perjalanan yang jauh dia merasa letih. Diceritakan hari pukul 12 siang dan ada perempuan Samaria yang hendak menimba air. Kondisi pukul 12 siang biasanya hari sudah panas dan orang akan menghindari pergi keluar rumah untuk mencari air. Tetapi perempuan ini datang di jam tersebut. Bisa jadi untuk menghindari bertemu dengan orang lain.
karena secara status sosial orang Samaria seperti yang saya sampaikan di depan adalah warga negara kelas 2. Dan kalau kita sudah membaca di akhir cerita tadi tentang status si wanita tersebut, maka memang ada kemungkinan dia sengaja datang di saat tidak banyak orang, karena perempuan ini bukan perempuan baik-baik ya, suaminya ada 5, dan yang terakhir ini bukan suaminya. Di ayat selanjutnya dikatakan Yesus itu menyapa terlebih dahulu kepada perempuan Samaria itu. Kemudian Yesus berinisiatif membuka percakapan dengan perempuan tersebut, karena Yesus tahu ada halangan untuk perempuan itu menyapa atau menegur terlebih dahulu. Yesus meminta minum, seperti yang kita ketahui kondisinya Yesus sendirian karena murid-muridnya sedang di kota untuk membeli makanan. Perempuan itu terlihat sangat sadar diri dan tahu identitas dirinya sebagai perempuan Samaria. Dan dia juga bisa mengenali Yesus sebagai seorang Yahudi. Tapi tidak diceritakan identitas mana yang membuat wanita tersebut bisa mengetahui bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Sehingga perempuan itu menjawab ketika Tuhan Yesus meminta minum, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Yesus tidak langsung menjawab, tetapi mulai sedikit membuka tentang identitasnya di depan perempuan Samaria tersebut. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Tetapi perempuan Samaria tetap tidak bisa mengerti tentang apa yang disampaikan Yesus. Ada halangan dari perempuan Samaria itu yang sebenarnya sangat wajar, yaitu logikanya yang bermain terlebih dahulu dengan mempertanyakan tentang kemampuan Yesus mengambil air, karena Yesus tidak membawa timba sedangkan sumur itu amat dalam. Kemudian dilanjutkan dengan halangan yang lain, yaitu halangan sejarah, di mana perempuan Samaria ini merasa bahwa nenek moyangnya adalah orang yang besar dan yang sudah menjadi berkat untuk orang banyak dengan membuat sumur tersebut. Sehingga ia kembali mempertanyakan Yesus, karena percakapan berbalik. Ketika pertama Yesus minta air, kemudian ternyata Yesus malah menawarkan air gitu ya. Tetapi kembali Yesus tidak terjebak dengan pertanyaan perempuan Samaria tadi. Dia tidak terganggu dengan pertanyaan apakah engkau lebih besar dari leluhurnya, yaitu Yakub. Tetapi Yesus lebih fokus pada berita atau pesan yang akan disampaikan kepada perempuan Samaria tersebut. Yesus yang memegang kendali alat pembicaraan, karena Yesus mempunyai misi untuk hidup perempuan Samaria tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apa yang disampaikan Yesus sangat menarik perempuan Samaria. Dia yang tadinya mempertanyakan pribadi Yesus membandingkan dengan kebesaran leluhurnya, menjadi tertarik untuk meminta air yang tidak akan habis, sehingga ia tidak perlu berpayah-payah mengambil air di sumur Yakub pada saat panas terik. Dia masih berfokus kepada kebutuhan dan beban kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan Yesus yang sedang menuntun kepada kehidupan kekal. Karena perempuan itu tetap belum bisa memahami arah pembicaraan Yesus, maka Yesus mengganti topik pembicaraan dengan meminta perempuan itu memanggil suaminya. "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Perintah ini spontan membuat perempuan itu kaget karena Yesus mengetahui dengan tepat kehidupannya. Keajaiban dipaparkan di depan matanya sehingga perempuan itu menyebut Yesus sebagai nabi. Percakapan kembali berlanjut dan ternyata perempuan Samaria itu mempunyai pengetahuan yang baik tentang ibadah dan tentang Mesias yang akan datang. Yesus kembali menyampaikan tentang keselamatan yang dari bangsa Yahudi dan penyembah yang benar adalah menyembah di dalam roh karena Allah adalah roh. Sampai akhirnya Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias tersebut. Kemudian perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ dan pergi ke kota untuk menyampaikan berita tentang Mesias.
Dia berbalik dari tujuan yang semula mencari air dari sumur Yakub karena bertemu Yesus. Demikian juga percakapan yang mirip terjadi dengan para murid ketika sudah datang dan menawarkan makanan yang dibeli kepada Yesus. Yesus tidak menerimanya tetapi berkata, "Kepadaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Tentu hal ini membuat para murid heran dan bertanya, apakah ada yang membawakan Yesus makanan? Tetapi yang dimaksud Yesus adalah bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Yesus sedang melakukan kehendak Bapa menyelamatkan perempuan Samaria. Di akhir perikop ini tidak hanya perempuan Samaria yang diselamatkan, tetapi lebih banyak lagi yang menjadi percaya karena bertemu dengan Yesus. Percakapan yang panjang dan menarik, apalagi dengan seorang yang dihindari gitu ya, tetapi Yesus tetap fokus pada tujuannya menyelamatkan perempuan. Di perikop selanjutnya, Yesus pergi ke Galilea dan disambut baik karena mereka sudah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus yang penuh dengan mujizat. Kemudian perikop terakhir, Yesus di Kapernaum bertemu dengan seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ternyata pegawai istana ini mendengar tentang Yesus, dia seperti mendapat harapan untuk kesembuhan anaknya. Sehingga dia mendatangi Yesus dan memohon kesembuhan untuk anaknya yang hampir mati. Ketika Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dia pulang dengan kepercayaan penuh bahwa anaknya akan sembuh. Rupanya jarak ke rumahnya sangat jauh, karena di tengah perjalanan pulang, hamba-hambanya memberitakan bahwa anaknya sudah sembuh, dan ketika dia menanyakan tentang waktunya, ternyata tepat pada saat Yesus mengatakan anaknya sudah sembuh, yaitu pukul 1 kemarin. Mujizat terjadi atas orang yang percaya kepada Yesus. Dari Yohanes 4 ini kita bisa mendapat amanat teks. Yang pertama, Yesus adalah jawaban atas kebutuhan manusia, yaitu keselamatan kekal, dan Yesus selalu fokus dan taat kepada tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Aplikasinya sebagai anak Allah yang sudah mendapatkan keselamatan kekal, mari kita mengerjakan tugas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu menyampaikan kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih In. Kita responi firman Tuhan ini. Ada pernyataan Tuhan Yesus katakan penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, kita nyanyikan lagu Ku Menyembah. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Bersama-sama berdoa dengan ucapan syukur bahwa Roh Allah sudah hadir,
Roh Kudus sudah bersama dengan kita masing-masing. Biarlah kita semuanya punya penyembahan yang benar, penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami terus mengucap syukur. Kami terus mengucap syukur bahwa Roh Kudus hadir bersama kami, tinggal bersama dengan aku, tinggal bersamaku. Tuhan, Roh Kudus bersama, melangkah, berjalan bersama dengan kami semuanya. Kami terus Tuhan mengurapan pimpinan Roh yang kudus, supaya kami terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran.